Armada, halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 13-19 Januari tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Celurit 641. KRI Celurit 641 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Celurit 641 di bawah pembinaan Satuan Kapal Cepat Komando Armada 1. KRI Celurit 641 merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan unsur pendadakan, pengemban misi penyerangan secara cepat, menghancurkan target sekali pukul, dan menghindar dari serangan lawan dalam waktu singkat. KRI Celurit 641 bertipe kapal cepat rudal yang pembuatannya di PT Palindo Batam, serta memiliki panjang 22 meter, lebar 7,40 meter, dan berat 250 ton. Saat beroperasi, KRI ini mampu bermanuver dengan kecepatan maksimum 30 knot dan berlayar selama 5 hari. Ada beberapa perangkat sensor modern yang dimiliki KRI Celurit 641, diantaranya sensor weapon control dan senjata elektronik, close-in response system. Juga dilengkapi radar tracking TR-47C dan radar searching SR-47AG, serta perangkat penduduk elektronik support measure. Sementara untuk persenjataan KRI Celurit 641 dibekali persenjataan 1 unit Mariam 6 barrel kaliber 30 mm, 2 unit Mariam 12,7 mm, dan 2 unit rudal C705. Dan saat melaksanakan penugasannya, KRI Celurit ini diawaki oleh 43 personil ABK yang dipimpin oleh seorang komandan berpangkat Letkol Korps Pelaut kelas jabatan 10. KRI Celurit 641 sebagai salah satu unsur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sertu Wiradita kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI buka taklimat awal audit kinerja IT Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Indrata SEMM CRMP membuka secara resmi pelaksanaan taklimat awal audit kinerja IT Koarmada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kas Koarmada RI membacakan sambutan Pangkoarmada RI yang menyatakan bahwa kegiatan audit ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, Pangkoarmada RI menekankan beberapa hal, diantaranya supaya mendukung dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian LKUO Kemhan TNI dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan BMN yang baik dan benar, mencegah potensi fraud dan penyalahgunaan wewenang jabatan, membangun tata laksana pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, serta menghindari pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan. Dan Kopeba Koarmada RI pimpin Sertijab di Renak Kopeba. Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air Komando Armada Republik Indonesia atau Dankopeba Laksamana Pertama TNI Yosua Domingus Aipasa memimpin upacara serah terima jabatan Direktur Perencanaan Anggaran Kopeba Koarmada RI bertempat di Gedung Chandra Samako Koarmada RI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, jabatan di Renak Kopeba Koarmada RI diserah terimakan dari Kolonel Laut Suplai John Muhammadin kepada Letkol Laut Suplai Dr. Dinandita Edi SST MT CHRMP yang sebelumnya menjabat Keakum Koarmada RI. Selanjutnya, Kolonel Laut Suplai John Muhammadin akan menempati jabatan sebagai Paban BMN Staf Logistik Koarmada RI. Pangkoarmada RI hadiri HUT ke-19 Bakamla RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Indrata SEMM CRMP menghadiri upacara peringatan ke-19 Hari Ulang Tahun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan Inspektur Upacara Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Irfansa SHMT Ropsla bertempat di markas Bakamla RI Menteng, Jakarta. HUT Bakamla RI kali ini mengusung tema Bersama Wujudkan Laut Aman untuk Indonesia Maju. Sementara perayaan ini menegaskan komitmen Bakamla untuk terus menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Pangkoarmada RI hadiri paparan MNEK Komodo ke-5 tahun 2025.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Indrata SEMM CRMP menghadiri paparan persiapan Satgas 5th Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2025 yang disampaikan oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo selaku Komandan Satgas kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Roksla bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo memaparkan berbagai kesiapan yang telah dilakukan untuk menyukseskan 5th MNEC 2025 yang menurut rencana dijadwalkan pada tanggal 15 sampai dengan 22 Februari 2025 mendatang di Bali. Sementara MNEC tahun 2025 saat ini mengusung tema Maritime Partnership for Peace and Stability dan akan diselenggarakan di 3 lokasi wilayah yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem. Pangko Armaderi pimpin upacara tabur bunga peringatan Hari Dharma Samudra di KRI Surabaya 591. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Indrata SEMM CRMP memimpin upacara tabur bunga memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2025 di atas KRI Surabaya 591 yang berlayar di Selat Madura. Peringatan ini mengangkat tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Hari Dharma Samudra yang diperingati setiap tanggal 15 Januari itu merupakan momen penting bagi TNI Angkatan Laut karena pada tanggal 15 Januari 1962 telah terjadi peristiwa heroik pertempuran Laut Arafuru yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peristiwa ini gugur Komodo Rio Sudarso bersama prajurit TNI Angkatan Laut lainnya gugur sebagai pahlawan saat berusaha mempertahankan kedaulatan Indonesia. Kenang Perjuangan Pahlawan Laut, Koarmada RI gelar upacara Hari Dharma Samudra tahun 2025. Dalam rangka mengenang kembali dan mewarisi semangat perjuangan para pahlawan laut yang gugur dalam pertempuran laut, Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 yang dipimpin Inspektur Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Nur Syawal Embun MT Roksla bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Upacara peringatan yang diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil serta pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI ini, Inspektur upacara membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Roksla yang antara lain mengatakan bahwa masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan termasuk menjaga integritas dan keutuhan wilayah telah ditunjukkan di berbagai peristiwa pertempuran laut sepanjang Perang Kemerdekaan. Setelah Perang Kemerdekaan, perjuangan tetap dilaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satu peristiwa yang akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pertempuran Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962. Kisah kepahlawanan ini telah menjadi catatan tinta emas dalam lembar sejarah perjalanan bangsa. Kas Koarmada RI hadiri upacara Dharma Samudra tahun 2025 di KRI Rajiman Widyo Diningrat 992. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Indrata SEMM CRMP menghadiri upacara tabur bunga guna memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Roksla bertempat di atas KRI Rajiman Widyo Diningrat 992 yang berlayar di perairan Teluk, Jakarta. Seusai upacara tabur bunga dilaksanakan soft launching 4 buku oleh Kasal yang mengangkat berbagai peristiwa penting dalam sejarah operasi TNI Angkatan Laut. Dari 4 buku yang diluncurkan, 3 diantaranya merupakan karya dari Kasal, yaitu buku STC 9, Sisi Terang Pertempuran Laut Arafuru, Operasi Pembebasan Kapal Tanker MT Pematang oleh TNI Angkatan Laut, dan buku Bumi Hangus Cilacap 1947. Sedangkan 1 buku tentang KRI Nala karya Letkol Franco. Pangko Armada RI hadiri Dinner Reception Panglima TLDM di WEL. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Indrata SEMM CRMP didampingi Ketua PG Jalasena Sri Armada RI Nyonya Kiki Deni Indrata menghadiri Dinner Reception Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia atau Panglima TLDM Laksamana Datu Zuhelmi bin Itnain bertempat di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta. Kegiatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Roksla dihadiri para pejabat TNI Angkatan Laut dan seluruh pejabat tinggi TLDM. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan TLDM, sekaligus membahas peningkatan kerjasama di bidang operasi, latihan bersama, serta pendidikan dan pelatihan antara kedua Angkatan Laut.
Pangkoarmada DRI dampingi Panglima TLDM Golf di Royal Golf Halim Perdana Kusuma. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM TR Oxlak mendampingi olahraga golf Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia atau Panglima TLDM Laksamana Datu Zuhermi bin Itnain bertempat di Royal Golf Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Turut hadir pada acara golf tersebut para pejabat utama beserta undangan dan pejabat tinggi TLDM. Adapun kegiatan ini selain bermain golf dalam rangka hiburan, pembinaan kesehatan dan kebugaran, serta untuk meningkatkan hubungan di berbagai bidang antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Malaysia. Kasko Armada RI hadiri syukuran BUT ke-62 Koal. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Korps Wanita TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM TR Oxlak. Didampingi Nyonya Firan Muhammad Ali selaku Ibu Asuh Koal atau disebut Ibu Catra Ratnanggadi Jalapanya Sena bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta. Peringatan ini mengambil tema Koal kreatif dan inovatif guna menumbuhkan semangat juang serta profesionalisme prajurit wanita TNI Angkatan Laut. Peringatan HUT ke-62 Koal tahun 2025 saat ini merupakan ungkapan rasa syukur sekaligus mengenang perjalanan panjang yang penuh dedikasi dan pengabdian dari para prajurit wanita TNI Angkatan Laut. Selain itu juga sebagai renungan dan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian yang telah dilalui sekaligus momentum berharga untuk mensucikan niat pengabdian, memperkuat semangat perjuangan, dan meningkatkan profesionalisme seluruh Serikandi Jalasena. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan kue tart, interaksi melalui video conference dari Koal seluruh Indonesia, serta Koal yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia, penyerahan hadiah lomba dan penyerahan tali asih kepada purnawirawan Koal. Peringatan Hari Dharma Samudra 2025 Koarmada RI gelar baksos, bakes, dan makan bergizi gratis di Pesantren Al-Fatah. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2025, Komando Armada Republik Indonesia melaksanakan bakti sosial, bakti kesehatan, dan makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi, Bekasi. Kegiatan baksos dan bakes yang pelaksananya dihadiri Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP beserta pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI serta didampingi pimpinan Ponpes Kiai Haji Miyah Salam Mansur beserta pengurus Ponpes. Dalam kegiatan di Ponpes Al-Fatah ini, Koarmada RI memberikan bantuan sosial sebanyak 200 paket beras kepada masyarakat sekitar. Sedangkan untuk bakti kesehatan, Koarmada RI mengerahkan 20 dokter dan para medis. Dalam pelayanan kesehatan ini, Koarmada RI melibatkan mahasiswa kedokteran Universitas Pertahanan sebanyak 30 orang. Sementara pelayanan kesehatan yang diberikan yakni pelayanan kesehatan umum dan pemeriksaan gigi dan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sementara untuk makan bergizi gratis, Koarmada RI menyerahkan makanan sebanyak 1000 porsi. Koarmada RI menjadi tempat kegiatan Brief Scouting Series. Gedung Olahraga Komando Armada Republik Indonesia OB/SAAF dipilih menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan olahraga bela diri yang berjuluk acara Brief Scouting Series 1 tahun 2025. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CRMP beserta para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI menyaksikan pertandingan yang diselenggarakan Combat Federation Brief Indonesia. Diharapkan dengan pertandingan digelar di Koarmada RI ini supaya menarik minat para prajurit jajaran Koarmada RI mendalami bela diri ini. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jala Svepa, Jaya Mahe.